Pernah ngerasa nggak sih kalau cara kita dididik dulu tuh kok rasanya kurang pas ya buat anak-anak zaman sekarang? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng dunia generasi alfa. Anak-anak kita yang lahir sepenuhnya di abad ke-21 dan cari tahu gimana caranya ngebekelin mereka buat hadapi masa depan yang bahkan kita sendiri belum bisa bayangin. Oke, biar gampang, kita bakal bedah satu-satu. Kita mulai dari kenalan dulu sama gen alfa ini. Terus kita bongkar satu miskonsepsi yang populer tapi bahaya. Baru deh kita masuk ke intinya. Gimana caranya bangun fondasi yang kuat, bedain antara tegas dan keras, dan puncaknya kita bakal dapat formula praktis ABCDE buat nyetak anak yang tangguh. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Siapa sih sebenarnya anak-anak yang lagi kita asuh ini, dan apa yang bikin dunia mereka itu beda banget dari dunia kita dulu? Ini dia nih mereka, lahir di rentang tahun 2010 sampai 2025. Kenapa namanya alpha? Karena alpha itu kan huruf pertama dalam abjad Yunani. Ini simbol bahwa mereka itu benar-benar sebuah permulaan yang baru, titik awal dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan bedanya tuh bukan cuma sekedar beda tipis. Coba bayangin deh, mereka itu nggak kenal dunia tanpa smartphone. Belajar bisa lebih nyantol dari video di YouTube daripada dari buku. Bahkan, pandemi yang kita alami kemarin itu ikut ngebentuk cara mereka mandang dunia. Jadi ini bukan sekedar generasi baru, tapi bisa dibilang ini kayak sistem operasi manusia yang baru. Nah, karena dunianya beda banget, wajar kan kalau orang tua jadi cemas dan sibuk cari-cari panduan. Tapi sayangnya, disinilah ada celah buat masuknya sebuah nasihat yang kedengarannya bijak banget. Tapi kalau salah kaprah, bisa jadi bahaya. Pasti sering lihat kan kutipan ini seliweran di media sosial. Di-share di mana-mana, seolah-olah ini tuh sebuah kebijaksanaan Islami yang super dalam. Tapi, pertanyaannya apa benar begitu? Nah, ini kan bikin penasaran ya, kalau emang nasihat ini sekuat dan sepenting itu, sumber aslinya dari mana sih? Yuk, kita coba telusuri jejaknya. Dan disinilah kejutannya. Ternyata, setelah ditelusuri lebih dalam, banyak sumber yang menunjukkan kalau petuah ini kemungkinan besar bukan dari sahabat Nabi, tapi justru dari filsuf Yunani kuno kayak Socrates atau Plato. Sebuah fakta yang langsung mengubah konteksnya kan? Jadi, masalahnya di mana? Gini, kalau kita telan bulat-bulat kutipan itu, kita bisa kejebak di ide kalau moral atau akhlak itu relatif, bisa berubah sesuai zaman. Padahal, ini kan bertentangan banget sama prinsip dasar iman kita yang mengajarkan kalau akhlak mulia, kayak jujur, adil, amanah, itu sifatnya abadi, gak bakal berubah. Oke, terus gimana dong solusinya? Jalan tengahnya ada di mana? Jawabannya ada di kemampuan kita buat misahin dengan jelas mana yang prinsip dan gak bisa ditawar, dan mana yang cuma cara atau metode yang bisa kita sesuaikan. Nah, di sini nih kuncinya. Hal-hal kayak adat istiadat, cara berpakaian, atau etiket sosial itu jelas bisa banget beradaptasi dengan zaman. Tapi, nilai-nilai inti kayak keimanan pada tauhid, akhlak yang mulia, adab yang baik, itu adalah jangkar kita. Mau zamannya kayak gimana pun, hal-hal ini nggak boleh goyah. Ini dia gagasan utamanya. Anggap aja prinsip-prinsip abadi tadi itu kayak fondasi rumah. Fondasinya harus super kokoh, nggak boleh kompromi. Tapi cara kita bangun rumah di atasnya, desainnya, teknologinya, perabotannya, itu harus modern, harus relevan, biar anak-anak gen alpha ini bisa connect. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana cara ngomongnya ke anak sehari-hari? Semuanya dimulai dari nada kita. Kita harus paham betul bedanya jadi orang tua yang tegas dengan orang tua yang keras. Kelihatannya mirip, padahal beda banget. Coba deh kita lihat bedanya. Tegas itu sumbernya dari prinsip dan ilmu. Alasannya jelas, bahasanya ngebangun, dan hasilnya adalah rasa hormat. Sebaliknya, keras itu seringkali datangnya dari emosi kita yang lagi nggak stabil. Nggak ada alasan jelas, bahasanya nyakitin, dan yang dihasilkan cuma rasa takut. Dampaknya buat anak, wah, jauh banget bedanya. Kenapa bedain tegas sama keras itu penting banget? Karena pendekatan yang tegas tapi penuh cinta inilah yang jadi bahan bakar utama untuk membangun satu sifat paling krusial buat masa depan anak, ketangguhan, atau yang kerennya disebut resiliensi. Jadi, resiliensi itu bukan berarti kita bikin anak hidup di dunia yang bebas masalah. Itu nggak mungkin. Resiliensi itu justru tentang kita ngasih mereka otot mental dan emosional supaya setiap kali mereka jatuh, mereka punya kekuatan buat bangkit lagi dan lagi.
Dan ini dia ciri-ciri anak yang tangguh itu. Semua berawal dari kemampuan mengelola emosi. Kalau emosinya stabil, dia jadi berani coba hal baru. Keberanian ini ngebangun kemandirian. Kalau udah mandiri, dia jadi terlatih buat mecahin masalah dan akhirnya jago bersosialisasi. Semuanya nyambung. Terus gimana cara praktisnya buat ngebangun semua ini? Tenang, ada rumusnya. Gampang banget diingat. Rumus A, B, C, D, E. Yuk kita bedah satu-satu. Ada untuk anak, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita jadi helikopter yang nyelesain semua masalahnya ya. Justru kebalikannya. Waktu anak lagi susah, kita ada di sampingnya, ngasih dukungan, bukan ngasih jawaban. Kita ini supporternya mereka, bukan pemain penggantinya. B. Beri kesempatan. Artinya kita sengaja biarkan mereka hadapi tantangan yang pas sama umurnya. Biarin dia coba ikat tali sepatu sendiri walau lama. Biarin dia coba selesaikan masalah kecil sama temennya. Anggap aja setiap tantangan itu kayak sesi nge-gym buat ngelatih otot resiliensi mereka. Nah, yang C ini fondasinya cintai anak tanpa syarat. Waktu anak tahu cinta kita itu nggak tergantung nilai rapor atau piala yang dia dapat, dia bakal merasa aman. Rasa aman inilah yang jadi jaring pengaman buat dia, yang ngasih dia keberanian buat mencoba, gagal, dan belajar lagi tanpa takut kehilangan cinta kita. D. Dukung secara positif. Ini penting banget nih, ada mindset shift di sini. Daripada muji, wah pinternya dapat 100. Coba deh ganti jadi, ibu bangga banget lihat usaha kamu belajar semalaman. Dengan muji prosesnya, bukan hasilnya, kita mengajarin kalau usaha itu yang paling berharga. Dan gagal itu bukan kiamat, tapi cuma bagian dari belajar. Dan yang terakhir, untuk kesejahteraan emosional dan sosial. Skill ini nggak datang tiba-tiba, harus dilatih. Ajak anak ngobrol tentang perasaannya, kasih nama buat setiap emosi. Marah, sedih, kecewa. Dengan begitu, kita ngasih mereka kamus emosi buat paham dunia di dalam diri mereka dan juga buat berinteraksi sehat dengan orang lain. Pada akhirnya, ngasuh generasi alfa itu bukan soal nebak-nebak masa depan. Tugas kita adalah ngebangun fondasi yang abadi, berupa akhlak, cinta, dan ketangguhan yang kokoh. Jadi pertanyaannya bukan lagi masa depan bakal kayak apa, tapi lebih ke diri kita sendiri. Dengan fondasi abadi yang kita berikan, masa depan seperti apa yang akan kita bantu mereka bangun?